Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa hormat, kami menyapa ibu bapak yang hadir di majelis yang penuh berkah ini. Mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Keluarga Pak Dharma, baik yang dari Metro maupun yang dari Kalirejo, keluarga besar Pak Yuni, keluarga besar Uin Curesio Lampung, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Adalah kehormatan buat saya oleh keluarga diminta untuk menyampaikan pidato obituari untuk adinda saya almarhum Hifni Septina Carolina. Sejak masuk ke ruang majelis ini, hati saya sudah bergemuruh. Saya mungkin bukan orang yang mudah untuk menangis, tetapi semoga untuk malam ini batin saya cukup kuat untuk menyampaikan pidato ini. Ibu bapak yang saya hormati, malam ini dan beberapa hari ke depan bersengaja kita berkumpul tidak untuk larut dalam suasana duka, tapi untuk bangkit dari kesedihan dengan mengenang dan menyapa kembali sosok Hifni Septina Carolina. Seraya tulus untuk terus mendoakannya. Hifni telah pulang ke rumah keabadian di usia yang masih sangat muda, 37 tahun. Namun usia yang begitu muda dipenuhi dengan kepedulian, keteladanan, dan ketulusan untuk menjejak kebaikan. Aku dan Hifni simpul yang saling terpaut. Bagi saya, Hifni Septina Carolina bukan sekedar adik, rekan kerja, atau sahabat dalam circle gerakan, tetapi bagian dari narasi hidup yang saling terhubung. Kami lahir dari tanah yang sama di Lampung Tengah, bersebelahan desa di satu kecamatan di Kalirejo. Orang-orang kota Tanjung Karang atau Pringsewu menyebut kami ini sebagai wong lor kali sekampung. Kali atau sungai dalam struktur masyarakat sering menjadi batas imajiner kebudayaan. Iya, kami lahir sebagai orang lor kali, tanah yang penuh keterbatasan. Tapi justru telah lahir orang-orang besar yang hidupnya memberi manfaat untuk banyak orang. Mungkin ini buah tirakat dan perjuangan orang-orang tua kami yang menyiapkan anak tangga untuk titian kami berjalan. Saya pastikan orang-orang besar itu, Hifni adalah salah satunya. Jejak pendidikan Hifni pun bersinggungan dengan saya. Ia pernah bersekolah di SMP yang sama di Kalirejo. Ketika itu saya belum mengenal dia, karena kami beda generasi. Tapi cerita dari guru dan teman-temannya, Hifni kecil adalah murid yang tidak banyak bicara. Tenang,
namun memancarkan kecerdasan yang cemerlang. Seperti mata air yang bening, dia menyimpan kejernihan dan kekuatan. Saya sendiri mulai mengenal Hifni secara dekat setelah dia menikah dengan mahasiswa saya, Dharma Setiawan. Dia mahasiswa kritis dengan gayanya yang unik, yang kemudian menjadi kolega saya, bahkan dalam beberapa hal, Dharma menjadi guru saya. Dari sana lingkaran perjumpaan kami semakin rapat. Kami berjumpa bukan hanya sebagai rekan dosen atau tim di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, tetapi juga dalam ruang-ruang aktivisme gender. Ada kalanya saya yang menggandeng tangan Hifni, di lain waktu justru dia yang mengajak saya ikut serta. Dalam setiap perjumpaan itu saya melihat Hifni, sosok yang sederhana, tenang, bersahaja, tetapi selalu tegak lurus pada nilai. Hati, pikir, dan lakunya selalu menyatu dalam satu frekuensi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mencoba menjahit pandangan sahabat, murid, kolega tentang Hifni. Setiap orang yang pernah bersinggungan dengan Hifni hampir selalu merasakan yang sama. Hifni adalah orang yang tenang, teduh, bersahaja, dan teguh pada nilai yang dia pegang. Hifni, aku tahu beberapa orang hadir ke dunia tidak selalu untuk menjadi pusat perhatian, tetapi untuk memberi arah dan juga penerangan. Mereka hidup dengan tenang, bekerja dalam senyap, dan meninggalkan jejak kebaikan yang mendalam. Dan itu kamu, Hifni. Kamu itu seperti payung teduh, bukan hanya melindungi, tapi juga menenangkan. Bukan hanya hadir, tapi juga mendampingi. Kamu seringkali hadir di antara orang-orang yang lemah oleh struktur, ataupun mereka yang tidak berdaya karena kultur. Hifni mendengar mereka yang menjadi korban kekerasan gurunya. Seorang mahasiswa yang terhimpit oleh struktur relasi guru dan murid. Hifni juga mendengar suara-suara remaja yang terjebak oleh tekanan zaman, tuntutan gaya hidup, dan kultur yang seringkali menjerat. Gadis remaja yang lucu, yang ingin punya uang instan untuk beli iPhone 15 dan jajan skincare untuk memenuhi gaya hidup. Hifni hadir, menyediakan telinga, merengkuh dengan pelukan, dan menuntun dengan uluran tangan. Tanpa pretensi memberi petuah, mau itu hasanah, apalagi ceramah-ceramah yang membuat mereka semakin jengah pada perasaan berdosa. Dan seperti kata Puji, salah satu murid ideologusmu Hifni, kamu disebutnya sebagai guru yang tidak menggurui. Kemudian Dwi Nugroho menambahkan, Hifni mendidik tanpa menggurui, menyadarkan tanpa merendahkan, dan memperjuangkan nilai dengan kelembutan yang kokoh.
Hifni selalu menyuarakan keadilan dan pemihakan pada sosok lemah dan dilemahkan. Tapi suaranya tidak pernah hingar-bingar, seperti toa yang memekakkan telinga, melawan tetapi tidak berteriak-teriak dan gebrak-gebrak meja. Diam-diam, tahu-tahu ada gerakan. Diam-diam, tahu-tahu ada perubahan. Berbuat dalam sunyi, bergerak dari pinggir yang hening. Kata Wahid, Hifni mungkin tidak pernah terlihat di panggung-panggung besar. Namun tanpanya, panggung itu tidak pernah ada. Ya, Hifni memang selalu memilih medan perjuangan tanpa panggung. Dalam banyak forum, dia duduk tenang bersila, menyimak dan mencerna. Tak banyak bicara, menyela, berargumen atau mendebat pemikiran. Apa yang dia kenang, apa yang dia dengar, dikunyah-kunyah dengan seksama, dicerna, dan saripatinya dia bagikan pada teman-teman komunitas dan circle-nya. Nawang, sahabat karibnya, bilang, Hifni itu cahaya yang tak pernah lelah memberi terang. Dalam hidupnya yang singkat, dia telah menyalakan banyak pelita. Pada anak-anak ideologisnya. Aku, kamu, dia dan mereka adalah anak-anak ideologis yang lenteranya telah dia nyalakan. Tugas kita hari ini sebagai anak-anak ideologisnya menjaga dan merawat agar lentera perjuangannya tetap menyala. Hifni Septina Carolina, kamu adalah seorang pembelajar yang baik. Wes adalah warisan kasat mata yang kamu tinggalkan. Wes adalah ruang aman untuk berdaya dengan menyemai banyak tunas-tunas harapan yang kelak akan merawat warisan nilai-nilai luhur yang Hifni tinggalkan. HSC adalah warisan nilai yang Hifni wasiatkan. Dua konsep dalam hukum keluarga Islam yang dia gabungkan untuk memberikan power bahwa nilai ini sungguh harus dijaga oleh kita sebagai ahli warisnya. Bagi Hifni, health self-care bukan sekedar kepanjangan dari namanya. Ia menjadikan itu sebagai nafas hidupnya. Menjadi irama dan bahasa kasih sayang dalam setiap gerakannya. Menolong bagi Hifni bukan sekedar kata kerja, melainkan sikap hidup. Ia percaya bahwa menolong tidak harus dengan hal besar, melainkan melalui hal-hal kecil yang konsisten. Saya ingat bagaimana Hifni dengan sabar menemani ibu-ibu di Pasar Payungi belajar memilah sampah. Merengkuh anak-anak muda Wes Payungi selamat dari aktivitas anfaedah, memeluk jiwa-jiwa terpuruk karena kelelahan mengalami kekerasan.
menolong banyak guru-guru di pedesaan untuk berdaya dan beradaptasi dengan tuntutan profesionalitas. Hifni menolong bukan dari ketinggian, tapi dengan hadir di tengah mereka. Duduk bersama, menyingsingkan lengan baju dan membaur tanpa beda. Safe bagi Hifni adalah menciptakan ruang aman. Ia tahu bahwa banyak perempuan, anak-anak, remaja tidak punya tempat untuk bersuara, tidak punya ruang untuk merasa dihargai. Melalui Wespayungi dan sirkel-sirkel yang ia bangun, Hifni selalu memastikan ada tempat di mana perempuan bisa belajar, berbagi dan bertumbuh tanpa takut untuk dihakimi. Ruang itu bukan semata tempat fisik, melainkan ruang batin, rasa percaya diri, rasa aman, dan rasa dihargai. Care sendiri adalah kebudilian. Ruh yang menurut saya paling melekat pada diri Hifni. Hifni tidak pernah membiarkan orang jalan sendirian. Ia peduli dengan cara yang tulus, bahkan dengan cara yang paling sederhana. Menanyakan kabar, menyapa dengan senyum tersungging, atau mendengar cerita dengan penuh perhatian. Ia punya level empati yang jarang dimiliki banyak orang secara konsisten. Dari sikap peduli itulah lahir ikatan persaudaraan, kekuatan kolektif dan semangat untuk terus bergerak bersama. Kini nilai-nilai ini bukan hanya milik Hifni. HSC telah menjadi warisan yang sekali lagi bukan hanya diwariskan, tapi diwasiatkan kepada kita semua, agar kita melanjutkan jalan yang sudah ia mulai. Jalan pemberdayaan, jalan kasih sayang, jalan kebaikan yang membebaskan. Dalam tradisi hadis, Aisyah kita kenal sebagai penafsir tutur dan perilaku Nabi Muhammad. Ada banyak ruang-ruang privat yang tidak terbaca oleh sahabat Nabi, namun sampai kepada kita melalui lisan Aisyah. Kali ini Dharma, suami Hifni, yang menjadi mufasir atas gagasan-gagasan nilai HFC. Dalam tafsir HSC, Dharma memaknainya sebagai sebuah metode gerakan. Di tengah keterbatasan, Hifni menunjukkan bahwa gerakan sosial tidak selalu lahir dari kerja dan program besar. Ia tumbuh dari tindakan sederhana. Menolong yang membutuhkan, menyelamatkan yang lemah, dan merawat yang terluka. Dari langkah kecil itu kita sama-sama menyaksikan adanya perubahan. Ada kebaikan yang konsisten, selalu punya daya untuk menular. HSC juga bisa menjadi bentuk kepemimpinan spiritual. Pemimpin sejati seperti yang ditunjukkan Hifni, bukan mereka yang mencari panggung, sorotan kamera, atau semacam kekuasaan hegemonik.
Pemimpin sejati adalah yang menolong, menyelamatkan, dan merawat. Kepemimpinan seperti ini lahir dari hati yang penuh welas asih, bukan dari ambisi pribadi. Kepemimpinan ala Hifni memberi teladan, menumbuhkan harapan, dan membangkitkan keberanian bersama. Dan pada akhirnya, HSC juga menjadi cara kita saling mendampingi secara interpersonal. Hifni tidak pernah hadir sebagai sosok yang menggurui, melainkan sebagai pribadi yang membersamai. Ia mendampingi dengan sabar, mendengar lebih banyak daripada berbicara, dan memberi ruang agar orang menemukan kekuatannya sendiri. Makna terdalam dari care, bahwa kita tidak meninggalkan seorang pun sendirian dalam perjalanannya. HSC bukan hanya kisah tentang Hifni Septina Carolina, tapi juga warisan nilai yang bisa kita hidupi bersama. Hifni sudah menunjukkan bahwa gerakan lahir dari langkah-langkah kecil yang penuh makna. Bahwa kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan spiritual. Dan bahwa pendampingan paling indah adalah yang dilakukan dengan hati tanpa pamrih. Ibu bapak, mungkin Hifni telah pulang. Tapi saya yakin nilai-nilainya tetap tinggal. Setiap tindakannya adalah pesan. Setiap perjumpaannya adalah pelajaran. Dari keteduhan, kesederhanaannya kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu lantang. Kadang justru hadir dalam kelembutan yang konsisten. Bapak Ibu, tugas kita hari ini adalah merawat nyala itu. Membawa HSC ke dalam gerakan, ke dalam cara kita memimpin, ke dalam cara kita saling berdampingan. Karena sejatinya, mengenang Hifni bukan sekedar menitikkan air mata, tetapi juga melanjutkan langkah-langkahnya. Selamat jalan Hifni. Terima kasih atas teladan, keteduhan, dan cinta yang kau titipkan. Kami akan terus menjaganya. Semoga engkau damai dalam pelukan Sang Pemilik cinta. Sementara biarkan nilai-nilaimu tetap hidup dalam langkah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So
Allah.